Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini saya akan berbicara tentang berkat rumah tangga yang diambil dalam Mazmur 128 yang berbunyi demikian. Berkat atas rumah tangga, nyanyian Syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dan dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, berkat itu seringkali dikonotasikan sebagai berkat jasmani. Kaya raya, punya rumah mewah, mobil mewah, hidup berkelimpahan, jalan-jalan ke luar negeri, jadi pengusaha sukses, atau menduduki jabatan yang tinggi di pemerintahan atau perusahaan. Tetapi, apakah betul bahwa dengan berkat berkelimpahan itu kita bisa bahagia dan damai sejahtera dan sukacita? Nah, ternyata Adolf Merkel, orang terkaya keempat di Jerman yang dimasukkan dalam majalah Forbes, itu dia punya pabrik semen Heidelberg. Heidelberg omsetnya 169 triliun per tahun. Kemudian juga pabrik farmasi Phoenix, omsetnya 310 triliun per tahun. Jadi dengan omset 480 triliun itu, ternyata ketika sahamnya di VW jeblok, dia rugi 17 triliun, maka dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya kepada kereta api yang sedang berjalan. Belum lagi Jack Ma, salah satu pemilik Alibaba, ya, kekayaannya 513 triliun, tetapi anak laki-lakinya mati berusia 22 tahun karena kanker otak. Anaknya perempuan lahir dengan cacat jantung bawaan. Istrinya, Kathy Chang, yang menemani dia mulai dari saat miskin sampai kaya raya, juga menderita kanker payudara. Sedangkan dia sendiri menderita kanker dubur. Jack Ma sangat kaya, tetapi hidupnya rapuh. Karena itu bulan Oktober tahun lalu dia mengundurkan diri dari Alibaba. Ya. Kemudian apalagi Alexander Agung, raja Yunani yang menguasai hampir separuh dunia. Dia mempunyai 3 keinginan ketika dalam pemakamannya, yaitu yang pertama, dia ingin semua tabib-tabib yang terkenal berjalan di muka iring-iringan pemakamannya. Kemudian semua harta yang dikumpulkan dia inginnya disebar di sepanjang jalan menuju tempat pemakamannya. Yang ketiga, tangannya dijulurkan keluar dari peti mati. Artinya apa semua ini? Artinya, jikalau kita sudah waktunya dipanggil Tuhan, maka tidak ada satu atau beberapa tim dokter atau tabib yang terkenal pun dapat memperpanjang umur kita 1 menit pun. Tidak ada, saudara-saudara. Kemudian harta itu disebar karena ternyata berapapun kekayaan kita, tidak ada 1 rupiah pun yang kita bawa ketika kita meninggal. Dan yang ketiga, tangannya dijulurkan, sudah tidak memegang apa-apa, terbuka semua, saudara-saudara. Lain dengan bayi yang baru lahir di dunia, maka dia menangis. Kalau tidak menangis, maka dipukul bokongnya supaya dia menangis. Tandanya apa? Memasuki dunia
manusia itu menangis karena dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan masalah kesengsaraan. Dan tangan bayi itu akan mencengkeram, tidak akan membuka, artinya dia tidak mau membagi apa yang dia miliki. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan nasib penyanyi-penyanyi terkenal seperti Whitney Houston, Michael Jackson, Jimi Hendrix, dan lain-lain yang semuanya mati karena overdosis narkoba. Jadi, ternyata kekayaan dan nama tenar itu tidak menjamin hidup seseorang bahagia dan damai sejahtera. Malah mungkin dapat membuat rumah tangga berantakan karena perselingkuhan, mempunyai kesibukan masing-masing sehingga tidak dapat bertemu seperti bisnis, rapat ke salon, arisan, shopping, dan sebagainya, dan tidak punya perhatian terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak itu lari keluar mencari hiburan atau mencari tempat pelarian, hidup bebas, terkena narkoba, hamil di luar nikah, dan sebagainya. Nah, kalau begitu, saudara-saudara, apakah berkat rohani bagi orang percaya? Yang pertama adalah keselamatan dan hidup kekal di surga, dijamin, saudara-saudara. Yang kedua, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera. Dan yang ketiga, penyertaan, kekuatan, dan pimpinan Tuhan ketika menghadapi masalah sampai selesai. Dan ini yang saya alami, saudara-saudara, 20 tahun mengalami masalah tanpa income, sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita baca Mazmur 128 ayat 1, di mana dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, berarti hidup kita harus dalam kebenaran dan kekudusan. Kebenaran itu mutlak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak kurang atau lebih, walaupun hanya 0,0001. Kebenaran adalah dasar dari kekudusan. Dan kekudusan adalah sifat Allah, di mana kita hanya bisa hidup kudus jika dan hanya jika dimampukan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara-saudara, yang lahir dari Allah itu adalah roh kita. Yang lahir dari manusia itu adalah daging. Nah, orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Dia yang mengingatkan kita, Dia yang memimpin kita supaya tidak berbuat dosa. Dalam bahasa Inggris ada tenses. Seperti dalam King James Version, whosoever is born of God do not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Dikatakan, barang siapa yang dilahirkan oleh Allah, dan di sini memakai bentuk waktu present tense, is born. Berarti apa? Setiap hari, saudara, setiap hari kita dilahirkan oleh Allah. Roh dan jiwa kita harus diperbaiki setiap hari. Harus kita salibkan kedagingan kita bersama-sama dengan salib Kristus. Karena itu kita tidak akan mampu berbuat dosa karena dimampukan dan dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kekuatan kita, saudara-saudara. Nah, dari mana berkat itu datang, saudara-saudara? Dalam ayat 5 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Saudara-saudara, kenapa dari Sion? Karena di Sion itu terletak bait Allah. Ya. Bait Allah, setiap orang Israel setahun 3 kali datang ke bait Allah untuk minta ampun dengan korban bakaran, menyembah dan menemui Allah di situ. Pastinya juga meminta berkat. Nah, dari bait Allah itulah berkat Allah turun.
Bait Allah adalah tempat yang kudus, karena disitulah disimpan tabut perjanjian dan ada hadirat Allah. Dimulai waktu bangsa Israel masih di padang gurun, Allah hadir di kemah suci. Berkat dan sukses datang dari Allah seperti Yusuf dan Ishak. Seperti dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Demikian juga di Kejadian 39 ayat 23 dikatakan, karena Tuhan menyertai Yusuf, menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kuncinya pertama apa? Menyertai. Tuhan menyertai, dan bukan karena usaha Yusuf atau usaha kita. Karena di sini dikatakan, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kata-kata dibuat itu adalah kata kerja pasif, di mana bukan Yusuf yang bekerja sehingga berhasil, melainkan Allah yang membuat Yusuf berhasil dalam setiap pekerjaannya. Nah, demikian juga Ishak, saudara-saudara. Ishak menabur, mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kembali lagi apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Nah, di ayat 4 saudara-saudara dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi berkat itu turun lewat suami dulu, saudara-saudara. Ya, bagaimana dengan Abraham? Mau dikasih budaknya Hagar, tidak sabar menanti penggenapan janji Allah. Janji Allah akibatnya keturunan Ismail memusuhi keturunan Ishak sampai sekarang. Adam yang membiarkan Hawa makan buah pengetahuan dan dia ikut makan juga, sehingga dia diusir dari Taman Eden yang berarti pleasure atau kenikmatan. Dan sebenarnya Adam tidak pernah menabur waktu itu, tapi langsung menuai, saudara-saudara. Jadi hukum tabur Tuhan untuk berkat sebetulnya kurang tepat, karena ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, maka Allah memberkati kita, mencukupi kebutuhan kita. Seperti apa yang saya alami, saudara-saudara. 20 tahun saya dalam masalah belum selesai dan saya tidak ada income sama sekali, tapi Tuhan memberkati saya. Saya tidak pernah kelaparan, ya, makan nasi kecap pun tidak pernah. Bahkan saya bisa melayani kemana-mana, di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dananya disediakan Tuhan secara mujizat, secara ajaib Tuhan. Lot yang memberikan kedua putrinya untuk diperkosa orang Sodom dan Gomora, berjalan di muka istrinya sehingga menjadi tiang garam. Dia melakukan hubungan incest atau ayah dan anak dengan kedua putrinya, sehingga lahirlah bangsa Moab dan Amon. Saudara. Inilah bapak-bapak yang kurang baik hidupnya, saudara-saudara. Nah, Abraham juga mendapatkan kekayaan dari Firaun dengan cara menipu bahwa Sarah itu bukan istrinya. Kemudian penipuan itu menurun ke Ishak. Ya. Dan waktu ke Abimelekh juga sama. Ishak juga bilang Rachel bukan istrinya karena Rachel cantik. Begitu juga Yakub menipu Laban. Wah, turun-menurun, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada ayat yang mencerminkan sifat lelaki hidung belang atau mata keranjang. Yaitu dalam Wahyu 22 ayat 15 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar berarti apa? Tidak masuk ke surga, saudara-saudara. Saudara-saudara, binatang tidak mempunyai roh. Tetapi kenapa disebutkan dalam kitab Wahyu tidak bisa masuk surga? Nah, sebenarnya binatang ini, anjing ini menggambarkan laki-laki, saudara-saudara. Anjing, walaupun di rumah sudah diberi makanan enak,
dog food, bahkan mungkin daging. Tapi ketika jalan-jalan di luar, dia melihat ada kotoran manusia, maka dia cenderung akan datang untuk makan, saudara-saudara. Nah, inilah gambaran untuk laki-laki yang walaupun punya istri yang cantik, bersih, setia, meladeni, tapi masih juga ke tempat-tempat pelacuran dengan pelacur-pelacur yang mungkin terkena penyakit kelamin. Dan di ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saudara-saudara, anggur melambangkan pesta dan sukacita. Karena pada waktu pesta kawin pasti dihidangkan anggur. Nah, pada zaman itu, istri mempunyai anak yang banyak. Diharapkan begitu. Karena apa? Anak-anak itu nanti untuk membantu bertani, bercocok tanam, atau mengembalakan ternak-ternaknya. Dan dikatakan bahwa anak seperti pohon zaitun yang gampang tumbuh di mana-mana, sekalipun tanahnya kering, dan dapat berumur panjang. Selain itu, saudara-saudara, kalau dilihat di Israel, tanah-tanah tandus pun ada pohon-pohon zaitun yang tumbuh. Dan bisa sampai ratusan, mungkin ribuan tahun seperti yang ada di Taman Getsemani. Nah, berarti apa? Berarti anak-anak saudara hidupnya diberkati mulai dari sekolah, kuliah, dan mudah mendapatkan pekerjaan sampai menikah dan sebagainya. Ya, saudara-saudara, di ayat 6 dikatakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Berarti diberikan umur panjang, hidup damai sejahtera untuk melihat cucu-cucu sampai buyut. Seperti Yakub yang bisa melihat anak-anak Yusuf yang dikiranya sudah mati. Ya, saudara-saudara, Tuhan itu berjanji akan memelihara kita sampai tua. Bahkan akan menggendong kita jika kita lemah. Ibarat anak kecil yang digendong oleh ibu atau bapaknya ketika sudah capek berjalan. Nah, firman Tuhan berikut ini, begitu juga hukum yang berlaku atas sikap suami dan istri. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai putih masa rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dalam Yesaya 46 ayat 4. Dalam Efesus 5 ayat 33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Istri seharusnya menjadi leher yang menopang kepala, yaitu suaminya. Tetapi banyak istri yang dominan, saudara-saudara, terhadap suaminya. Terutama dalam segi ekonomi. Ada yang tidak mau tahu. Pokoknya suami harus menyediakan uang minimal sekian ribu per hari untuk kebutuhan dia, atau mungkin juga untuk kebutuhan yang sekunder, untuk salon, untuk pakaian dan sebagainya. Atau juga tidak mau meladeni suaminya, memperhatikan kebutuhan suaminya secara jasmani dan rohani. Kalau di rumah mungkin sudah malas pakai daster, kedodoran, lomprot, ya, malas mengurus rumah tangga, jorok dan sebagainya. Lah, kondisi ini akan membuat celah pada suaminya yang mungkin kenal dengan wanita lain ketika di kantor atau di mana saja. Nah, dimulai dengan curhat. Apalagi teman wanita itu juga mengalami hal yang sama dengan suaminya. Atau mungkin gadis yang merindukan kasih sayang orang laki-laki seperti ayahnya. Nah, laki-laki itu mulai membandingkan wanita itu dengan istrinya di rumah, saudara. Wanita itu kok rapi, baunya harum, pakai parfum Chanel, ya, dibandingkan dengan istrinya di rumah pakai daster, dodoran, minyaknya PPO dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka berdua saling curhat,
mulai makan bersama, dan akhirnya berbuah kepada perselingkuhan. Tumbuh ketemu tutup, kata orang Jawa. Nah, suami juga sering egois, maunya menang sendiri. Itulah yang saya lakukan dulu, saudara-saudara, terhadap istri saya. Tidak mau tahu kalau istrinya juga repot ngurusi anak dan rumah tangga, juga kasar, KDRT, baik kata-katanya, apapun juga, saudara. Nah, seringkali mencela istrinya jika makan masakan yang tidak sesuai dengan seleranya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika terjadi pertengkaran, ingatlah masa berpacaran dulu yang sangat indah dan romantis, saling merindukan untuk bertemu dan berjalan bersama. Ketika pacar wanita saudara tersandung batu, maka batu itu akan saudara tendang dan dimaki-maki, ya. Kurang ajar nih batu ini. Tetapi ketika sudah menikah, hal yang sama terjadi, istrinya tersandung batu. Apa yang dikatakan? Matamu di mana? Waktu pacaran dulu, maaf, tai kucing rasa coklat, saudara. Nah, jika di antara saudara ada yang mempunyai masalah saat ini dalam kehidupan perkawinan saudara, marilah perhatikan hal-hal berikut ini untuk pemulihan keluarga saudara. Pertama, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri dalam Efesus 5 ayat 22. Karena itu berharaplah kepada Dia agar keluarga saudara dipulihkan. Yang kedua, ingatlah janji suci waktu ikatan perkawinan, setia dalam suka dan duka sampai maut memisahkan kita. Yang ketiga, adakan mezbah keluarga dan doa sepakat. Karena ini sangat berarti untuk kesatuan keluarga saudara, ayah, ibu, anak-anak, semua adakan mezbah keluarga. Jika mungkin setiap hari, jika tidak mungkin minimal seminggu sekali. Dan doa sepakat. Suami istri berdoa sepakat. Apa yang diinginkan suami diamini dan didoakan oleh istrinya. Demikian juga sebaliknya, apa yang diinginkan oleh istrinya didoakan dan diamini oleh suaminya. Nah, doa sepakatnya sangat membantu saudara-saudara, memulihkan keluarga saudara. Yang keempat adalah saling memaafkan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, kehidupan rumah tangga tidak mungkin semuanya mulus. Ada kalanya pasti ada masalah. Dan jangan biarkan masalah itu ditimbun, didiamkan sampai akhirnya menjadi bom waktu yang meledak. Itu sudah terlambat, saudara. Nah, yang kelima, ini penting, saudara-saudara. Adakan kesempatan waktu untuk menikmati kebersamaan saudara berdua. Nah, jika memungkinkan, pergilah keluar kota atau keluar negeri. Adakan waktu-waktu yang romantis mengingat masa-masa pacaran saudara. Itu akan memulihkan hubungan saudara yang sudah retak. Nah, saudara-saudara, apakah arti cinta itu? Nah, ketika kita masih muda, mungkin karena dia cantik atau tampan, atau karena jika dekat dengan dia, maka hatinya jadi greng seperti kesetrum, saudara-saudara. Cinta itu buta, sekalipun sudah diberitahu orang tentang kejelekan dari pasangan kita, tapi nekat saja tetap, saudara-saudara. Nah, cinta berarti pertama, understanding. Kedua, forgiveness atau memaafkan. Ketiga, take and give. Nah, apakah understanding? Understanding adalah pengertian apa yang disukai atau apa yang tidak disukai oleh pasangan kita. Nah, sebagai contoh, ada seorang suami yang istrinya mau ulang tahun, dia cari kado di toko, dan dia melihat ada monyet dua yang cium-ciuman, dan di tengahnya ada gambar hati. Wah, dia pikir ini romantis dan harganya sesuai dengan kantongnya, maka dia dibelikan untuk istrinya. Dan ketika dia ingin membuat surprise istrinya, dikasihkan kado itu dan istrinya membuka, tetapi dia kecewa, saudara-saudara. Kenapa? Dan dia berkata, aduh, kenapa beli
seperti ini kadonya. Aku ingin kita ini makan bersama di tepi laut, makan malam dengan candlelight. Walaupun tidak usah mewah, tapi itulah romantis menurut sang istri yang tidak dipahami oleh suami walaupun sudah menikah bertahun-tahun. Yang kedua adalah forgiveness, memaafkan, saling memaafkan apapun yang dilakukan oleh pasangannya. Dan yang paling berat adalah pertama selingkuh, kedua KDRT, saudara-saudara. Nah, kalau saudara tetap menyimpan, maka saudara akan mengalami luka batin. Dan luka batin atau dendam itu akan membuat otak menghasilkan hormon kortisol atau noradrenalin, di mana jantung akan berdebar lebih kencang. Bisa sakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, depresi, gila, sampai kanker, saudara-saudara. Tetapi ketika kita memaafkan, kita tidak punya dendam kepada siapapun juga, maka otak akan menghasilkan hormon endorfin dari turunan morfin. Jadi hidup kita akan tenang, akan damai sejahtera, saudara-saudara. Nah, karena itu apapun kesalahan pasangan Anda, maafkanlah. Maafkan dan lupakan. Karena saudara tidak melupakan, sama aja luka batin itu masih ada di dalam diri saudara. Yang ketiga adalah take and give. Saling memberi dan menerima. Walaupun pasangan kita memberi yang tidak kita sukai, kita harus menerima dengan senang hati. Tidak usah bilang, kalau orang Jawa bilang, maido, kok kayak gini aku tidak senang. Nah, jangan, saudara-saudara. Begitu pula ketika kita ingin memberikan sesuatu, berikanlah secara tulus. Istri saya 35 tahun tidak pernah minta saya dibelikan rok satu pun, tidak pernah. Tapi saya ingin memberi istri saya, saudara. Saya berikan dia anting-anting yang cukup mahal. Inilah saling pengertian, ini akan membuat hidup perkawinan saudara akan berlangsung dengan damai sejahtera. Dan saudara-saudara, bagi laki-laki, seringlah memeluk istri, ya, mencium dia, sekalipun hanya pipi, hanya leher. Itu saya lakukan. Saya ingin sekali menyayangi istri saya. Dengan cara itu dipeluk, dia sudah senang, saudara. Tidak usah dengan uang, tapi dengan kasih sayang, dengan perhatian, pasti pasangan kita akan senang. Nah, saudara-saudara, saya pernah melihat film dengan judul Love Means Never Having to Say You Are Sorry. Artinya apa, saudara? Cinta berarti tidak pernah harus berkata, oh maafkan aku. Nah, berpikirlah dulu sebelum bertindak yang akan berakibat menyakiti pasangan saudara. Karena luka yang dalam bisa sembuh, saudara, tetapi bekasnya tetap masih ada. Membangkitkan luka lama dan memperuncing hubungan lagi, saudara-saudara. Itulah, saudara-saudara, beberapa tips yang dapat saya utarakan dalam berkat untuk rumah tangga. Dan lakukanlah itu. Tuhan memberkati dan mengubah kehidupan saudara, pernikahan saudara, memulihkan rumah tangga yang retak. Haleluya, puji Tuhan. Amin.